Namaku Aruna, seorang wanita yang dulu pernah begitu bangga dengan pencapaianku. Aku pernah berdiri di puncak karir, menjadi salah satu direktur termuda di sebuah perusahaan multinasional. Semua orang memandangku dengan kagum, menganggap hidupku sudah lengkap, cantik, cerdas, mapan, dan memiliki segalanya. Namun, hidup selalu menghadirkan pilihan, dan aku memilih cinta. Aku jatuh hati pada seorang pria bernama Bagas, lelaki sederhana dengan senyum hangat yang membuatku merasa dihargai bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena diriku apa adanya. Dari awal aku tahu hidupnya tidak seperti yang biasa kujalani. Ia bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan pula pengusaha besar. Ia hanya seorang manajer di sebuah perusahaan swasta biasa. Namun entah mengapa, aku merasa nyaman. Banyak yang meragukan keputusanku ketika aku memutuskan menikah dengannya. Teman-teman kantorku bilang aku akan menyesal meninggalkan semua demi pria itu. Bahkan orang tuaku, meski akhirnya merestui, sempat ragu apakah aku bisa bertahan hidup sederhana setelah terbiasa dengan kemewahan. Tapi aku tak peduli. Aku yakin cinta mampu menutupi semua perbedaan itu. Aku rela melepaskan karir gemilangku, rela meninggalkan kehidupan mewahku, demi menjadi istri yang baik untuk Bagas. Hari-hari awal pernikahan kami begitu indah. Aku benar-benar merasakan menjadi seorang istri seutuhnya. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku belajar mengatur rumah, bahkan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kusentuh seperti menyapu, mencuci piring, hingga menyetrika pakaian. Aku ingin Bagas merasa ia memiliki istri yang sempurna. Mas, ayo sarapan dulu. Aku buatkan telur dadar kesukaanmu, ucapku dengan riang setiap pagi. Bagas hanya tersenyum dan mencium keningku. Kamu ini luar biasa, nah. Aku benar-benar beruntung punya istri seperti kamu. Kalimat sederhana itu saja sudah cukup membuatku bahagia. Aku merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Seiring waktu, aku mulai menjauh dari teman-teman lamaku. Bukan karena aku membenci mereka, tapi karena aku ingin fokus pada rumah tangga. Aku tahu, Bagas bukan tipe pria yang suka melihat istrinya sibuk dengan dunia luar. Ia selalu ingin aku ada di rumah, menemaninya, mendukungnya. Aku nggak apa-apa kok kalau kamu kerja lagi, nah, katanya suatu malam, meski aku tahu dalam hatinya ia tidak benar-benar menginginkannya. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku sudah cukup bahagia, Mas. Tugas terpentingku sekarang adalah menjadi istri yang baik untukmu. Mungkin baginya itu jawaban yang manis, tapi sebenarnya jauh di dalam hatiku, ada kerinduan untuk kembali menantang dunia kerja. Namun setiap kali aku melihat wajahnya, semua keinginan itu lenyap. Aku hanya ingin melihatnya bahagia. Suatu hari, Bagas pulang dengan sebuah kotak besar berbungkus kertas kado mewah. Ia tampak bersemangat seperti seorang anak kecil yang membawa hadiah kejutan. Nah, aku belikan sesuatu untukmu, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Aku membuka perlahan, dan mataku terbelalak. Isinya adalah sebuah gaun elegan berwarna biru safir. Modelnya sederhana tapi anggun, dengan potongan yang jatuh sempurna mengikuti lekuk tubuh. Kainnya halus, jelas bukan barang murahan. Mas, ini cantik sekali, ucapku dengan suara bergetar. Aku lihat gaun itu di butik, dan langsung kepikiran kamu. Rasanya gaun itu seperti dibuat khusus untukmu, ucap Bagas dengan senyum penuh kebanggaan. Aku menutup mulutku, menahan air mata haru. Bukan karena harganya, tapi karena perhatiannya. Selama ini aku selalu merasa akulah yang lebih banyak berkorban. Namun malam itu, aku merasa cintanya begitu nyata. Terima kasih, Mas. Aku benar-benar merasa istimewa, bisikku sambil memeluknya erat. Sejak hari itu, gaun itu menjadi salah satu benda paling berharga bagiku. Aku menyimpannya dengan hati-hati, menunggu saat yang tepat untuk memakainya. Bagiku, gaun itu bukan sekadar pakaian, melainkan simbol cinta suami padaku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh kebahagiaan sederhana. Meski kami tidak bergelimang harta, aku merasa rumah kecil kami penuh kehangatan. Kami sering makan malam hanya dengan lauk tempe goreng dan sayur bening, tapi Bagas selalu membuatnya terasa istimewa. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Ada kalanya Bagas pulang lebih malam dari biasanya. Ia bilang sibuk dengan pekerjaan,
rapat dengan klien, atau ada urusan kantor. Aku percaya, karena aku ingin menjadi istri yang tidak banyak curiga. Mas, jangan terlalu capek ya, kataku setiap ia pulang larut malam. Iya, nah, semua ini demi kita, jawabnya sambil mencium keningku. Kalimat itu selalu berhasil meredam kegelisahanku. Aku berpikir, mungkin inilah konsekuensi punya suami pekerja keras. Sampai akhirnya sebuah undangan datang. Temanku, Nadia, mengadakan pesta ulang tahun. Ia sahabatku sejak SMA, salah satu yang masih sering menghubungiku meski aku sudah jarang bergaul. Nah, kamu harus datang ya. Aku kangen banget sama kamu, begitu tulis Nadia dalam pesan singkatnya. Aku tersenyum. Rasanya sudah lama aku tidak pergi ke acara semacam itu. Bagas sempat terlihat ragu ketika aku bilang ingin hadir, tapi akhirnya ia mengizinkan. Pakailah gaun yang kubelikan itu, katanya sambil tersenyum. Aku yakin kamu akan terlihat paling cantik di sana. Hatiku berdebar. Akhirnya, gaun itu bisa kupakai. Aku membayangkan betapa bahagianya aku nanti, hadir dengan gaun hadiah suamiku, terlihat anggun di hadapan teman-temanku. Aku ingin semua orang tahu, meski aku meninggalkan karierku, hidupku tetap bahagia. Malam pesta itu pun tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru safir yang begitu indah. Rambutku kutata dengan sederhana namun elegan. Aku bahkan sempat berlatih senyum agar terlihat percaya diri. Mas, aku cantik enggak? Tanyaku pada Bagas sebelum berangkat. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum. Kamu selalu cantik di mataku, nah. Tapi malam ini, kamu lebih cantik dari biasanya. Aku tersipu, hatiku berbunga-bunga. Dengan penuh percaya diri, aku melangkah menuju pesta itu. Aku tidak tahu bahwa malam itulah awal dari segalanya. Awal dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Awal dari runtuhnya kepercayaanku. Awal dari pengkhianatan yang akan mengubah seluruh hidupku. Namun saat itu, aku hanya tahu satu hal, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, dengan gaun biru safir yang kuanggap begitu spesial. Aku tidak pernah menyangka, gaun yang kupakai dengan penuh kebanggaan itu, justru akan menjadi awal dari luka terbesar dalam hidupku. Malam itu, udara terasa hangat dengan angin sepo-sepo yang lembut menyentuh kulitku. Aku duduk di kursi mobil, menatap keluar jendela, membiarkan lampu-lampu kota yang berkelebat memantulkan cahaya pada gaun biru safir yang kupakai. Hatiku berdebar, bukan karena gugup, tapi karena perasaan yang begitu lama tidak kurasakan, percaya diri. Sudah bertahun-tahun aku tidak menghadiri pesta. Sejak menikah, aku lebih sering mengurung diri di rumah, menjauh dari dunia luar. Tapi malam ini berbeda. Aku kembali melangkah, dan aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku masih ada. Bagas mengantarku sampai ke depan venue, sebuah restoran mewah yang disewa khusus untuk pesta ulang tahun Nadia. Kamu hati-hati ya, nah. Aku jemput nanti kalau sudah selesai, katanya sambil meraih tanganku. Aku tersenyum lembut. Nggak ikut masuk, Mas? Tanyaku penuh harap. Bagas hanya menggeleng. Aku capek, nah. Lagi pula ini kan acara temanmu, lebih baik kamu saja yang menikmati. Aku mengangguk, meski ada sedikit rasa kecewa, tapi aku mencoba memaklumi. Mungkin benar, ia lelah setelah seharian bekerja. Aku menepuk tangannya pelan sebelum turun dari mobil. Begitu melangkah masuk, suara musik lembut dan cahaya lampu hias menyambutku. Restoran itu dipenuhi tamu-tamu yang berdandan glamor, saling bercakap dengan tawa riang. Aku menarik napas panjang, berusaha mengembalikan keberanian yang sempat hilang bertahun-tahun. Aruna. Suara yang begitu kukenal membuatku menoleh. Nadia berlari kecil menghampiriku dengan senyum lebar. Ia memelukku erat. Akhirnya kamu datang juga. Astaga, lihat kamu. Cantik bang. Aku tertawa kecil. Kamu juga cantik, Nat. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Aku benar-benar nggak nyangka kamu bisa hadir. Jujur saja, aku pikir kamu bakal menolak undangan ini, soalnya kamu kan sudah jarang keluar rumah, katanya sambil menggandeng tanganku. Aku hanya tersenyum samar. Aku memang sudah lama nggak datang ke acara seperti ini. Tapi malam ini aku ingin hadir untukmu.
Nadia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berdecak kagum. Gaun kamu luar biasa. Nah, limited edition-nya? Kayaknya aku belum pernah lihat orang lain pakai gaun model itu. Aku tersipu, merasa bangga. Iya, ini hadiah dari suamiku. Wah, beruntung banget kamu. Pasti Mas Bagas sayang banget sama kamu. Aku hanya tersenyum, meski hatiku terasa hangat oleh ucapan itu. Acara berlangsung meriah. Ada musik akustik, hidangan mewah, dan tentu saja obrolan panjang dengan teman-teman lama. Banyak dari mereka terkejut melihatku datang, apalagi dengan penampilan yang elegan. Aruna? Kamu? Ya ampun, udah lama banget nggak ketemu. Seru salah seorang teman SMA. Aku hanya tertawa kecil, mencoba menutupi rasa canggung. Di dalam hatiku, ada sedikit rasa bangga karena semua mata sempat menoleh padaku ketika aku masuk. Aku merasa seperti wanita spesial, berkat gaun biru safir ini. Aku berjalan ke meja buffet untuk mengambil minuman. Saat itulah, mataku menangkap sesuatu. Seorang wanita baru saja masuk, berjalan anggun dengan senyum menawan. Semua orang sempat menoleh padanya. Tapi yang membuat nafasku tercekat adalah gaun yang ia kenakan. Aku mematung. Itu, gaun yang sama persis dengan punyaku. Aku mengedipkan mata, mencoba memastikan aku tidak salah lihat. Tapi semakin lama aku menatap, semakin jelas bahwa gaun itu identik. Potongannya sama, warnanya sama, bahkan detail payet di bagian lehernya pun tidak berbeda sedikit pun. Tanganku yang memegang gelas bergetar. Dadaku berdegup kencang. Apa mungkin? Apa ini hanya kebetulan? Aruna, kamu kenapa? Tanya Nadia yang tiba-tiba sudah di sampingku. Aku menoleh cepat, berusaha menutupi kegugupanku. Enggak apa-apa, Nat. Nadia mengikuti arah pandangku, lalu terkekeh. Lucu ya, ternyata ada yang pakai gaun mirip sama kamu. Untung aja kamu datang duluan, jadi orang-orang tahu itu bukan kamu yang nyontek. Aku tersenyum kaku. Iya, kebetulan aja mungkin. Tapi hatiku tidak tenang. Wanita itu terlihat jauh lebih muda dariku. Kulitnya putih mulus, rambutnya panjang terurai indah. Ia berjalan penuh percaya diri, menyapa beberapa orang di sekitarnya. Aku tidak mengenalnya, jelas ia bukan teman SMA kami. Jadi siapa dia? Aku mencoba menepis pikiran buruk. Dunia ini luas. Mungkin saja gaun ini memang diproduksi lebih dari satu. Mungkin suamiku salah mengira bahwa ini limited edition. Tapi tetap saja, hatiku gelisah. Aku mengamati wanita itu dari kejauhan. Senyumnya manis, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tidak nyaman. Bukan hanya karena gaunnya sama, tapi juga karena ia memancarkan aura percaya diri yang terlalu kuat. Dan kemudian, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin gelisah. Wanita itu menerima telepon, lalu aku mendengar samar-samar ia menyebut nama. Bagas. Aku tercekat. Aku yakin sekali aku tidak salah dengar. Namanya jelas, Bagas. Nama suamiku. Dadaku serasa ditusuk. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Tidak mungkin, pikirku panik. Itu pasti nama orang lain. Banyak orang bernama Bagas di dunia ini. Jangan buru-buru menuduh. Aku mencoba menenangkan diri. Aku meneguk minumanku, tapi rasanya hambar. Pesta yang semula terasa menyenangkan tiba-tiba berubah menyesakkan. Nadia menepuk bahuku. Nah, kamu kelihatan pucat. Kamu baik-baik aja kan? Aku tersenyum kaku. Aku cuma agak pusing, Nat. Mungkin kebanyakan berdiri. Nadia mengangguk. Kalau gitu duduk dulu aja. Aku mengangguk, tapi pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Sepanjang malam, mataku terus saja mencari sosoknya. Wanita bergaun biru safir itu seolah menjadi bayangan gelap yang merusak seluruh kebahagiaanku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini kebetulan. Tapi hatiku terus berkata lain. Aku bahkan sempat memperhatikan lebih detail gaunnya. Benar-benar identik. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Jikapun ada, mungkin hanya tubuh kami yang berbeda. Aku nggak boleh gegabah, bisikku pada diri sendiri. Aku harus percaya pada suamiku. Ini cuma kebetulan. Namun semakin aku mencoba menenangkan diri,
semakin kuat perasaan tidak enak itu menghantamku. Pesta berakhir larut malam. Aku berpamitan pada Nadia, lalu menunggu Bagas menjemputku di depan restoran. Sambil menunggu, aku kembali melihat wanita itu keluar. Ia tampak menelpon seseorang, wajahnya berseri-seri. Aku tidak bisa mendengar jelas isi percakapannya, tapi aku sempat mendengar ia berkata, "Iya sayang, aku sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi ya." Hatiku bergetar hebat. Kata-katanya terasa menusuk. Mobil Bagas tiba tepat setelah itu. Ia menurunkan kaca jendela dan tersenyum. "Nah, ayo pulang." Aku melangkah masuk ke dalam mobil, tapi jantungku berdebar tak karuan. Aku melirik ke arah wanita itu sekali lagi, lalu menatap suamiku. Pertanyaan besar mulai menghantui pikiranku. Apakah mungkin wanita itu ada hubungannya dengan Bagas? Atau semua ini hanya permainan pikiranku saja? Yang jelas, malam itu, meski tubuhku ada di dalam mobil bersama suamiku, hatiku sudah mulai penuh dengan curiga. Malam setelah pesta ulang tahun Nadia, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Bagas yang sudah terlelap, tetapi mataku tetap terbuka, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Bayangan wanita itu terus menghantui. Gaun biru safir yang sama persis, senyumnya yang penuh percaya diri, dan terutama satu kata yang kudengar jelas dari bibirnya, Bagas. Aku menoleh pelan pada suamiku. Wajahnya tampak tenang, seakan tidak menyimpan rahasia apapun. Nafasnya teratur, tubuhnya nyaman dalam tidur. Tapi aku tahu, sesuatu tidak benar. Aku menggenggam erat ujung selimut, berusaha menenangkan diri. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin memang ada banyak gaun serupa. Mungkin juga wanita itu menelepon orang lain yang namanya Bagas. Namun semakin aku mencoba memberi alasan, semakin kuat pula perasaan buruk itu menghantam hatiku. Keesokan paginya, aku tetap melakukan rutinitasku seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menata meja makan, lalu menunggu Bagas turun dari kamar mandi. "Wangi sekali," katanya sambil duduk di kursi makan. "Kamu selalu bisa bikin aku betah di rumah." Aku tersenyum tipis. "Mas, semalam kenapa nggak ikut masuk ke pesta? Teman-temanku sempat menanyakanmu." Bagas meneguk teh hangatnya sebelum menjawab. "Aku capek, nah. Lagian itu acara teman kamu, aku nggak enak kalau harus nimbrung." Aku menunduk, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Tidak ada tanda-tanda kebohongan. Tapi entah kenapa, jawaban itu tidak memuaskan hatiku. "Kalau begitu, Mas kenal nggak sama wanita yang kemarin ada di pesta? Dia pakai gaun sama persis kayak aku." Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirku. Aku bahkan tidak berniat menanyakannya, tapi rasa penasaranku sudah tidak tertahankan. Bagas tampak sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. "Oh ya? Serius? Wah, kebetulan banget dong. Dunia memang sempit ya." Aku memaksakan senyum. "Iya, kebetulan." Namun di dalam hatiku, kecurigaan semakin membara. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih peka pada gerak-gerik Bagas. Ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau rapat dengan klien. Aku mencoba percaya, tapi setiap kali melihatnya sibuk dengan ponselnya, ada rasa gelisah yang tak bisa kuabaikan. Satu malam, aku mendapati Bagas sedang tersenyum sendiri menatap layar ponselnya. Ketika ia sadar aku datang, ia buru-buru mengunci layar. "Siapa, Mas?" tanyaku pelan. "Teman kantor," jawabnya cepat, terlalu cepat untuk terdengar wajar. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku makin tersayat. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus hidup dengan prasangka tanpa bukti. Maka, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Pertama, aku mulai bertanya pada Nadia. "Nat, kamu kenal nggak sama wanita yang kemarin pakai gaun biru itu? Yang mirip sama aku?" tanyaku ketika kami bertemu di sebuah kafe. Nadia mengernyit, mencoba mengingat. "Oh, yang itu? Iya, aku lihat dia. Tapi aku nggak begitu kenal. Seingatku, dia datang sama salah satu teman suamiku. Mungkin pacarnya? Aku nggak tahu pasti." "Kenapa, Nah?" Aku tergagap. "Nggak apa-apa. Cuma penasaran aja. Soalnya gaunnya sama banget." Nadia tertawa. "Ya, mungkin kebetulan aja.
Tapi jujur, aku agak heran juga. Aku dengar butik tempat aku biasa belanja cuma jual satu gaun model itu. Katanya limited edition. Jantungku berdetak semakin kencang. Jadi benar, gaun ini seharusnya tidak ada duanya. Tapi kenapa wanita itu bisa punya yang sama? Malam itu, aku membuka lemari dan menatap gaun biru safir itu lama sekali. Kusentuh kainnya, kuraba detailnya. Katanya gaun ini cuma untukku, Mas, bisikku dalam hati. Tapi kenapa ada orang lain yang punya juga? Mataku panas, tapi aku menahan air mata. Aku tidak ingin terlihat rapuh. Aku harus menemukan jawabannya. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Bagas meninggalkan ponselnya di meja saat mandi. Tanganku bergetar ketika meraihnya. Hatiku dipenuhi rasa bersalah, tapi juga rasa penasaran yang lebih besar. Aku membuka pesan-pesannya. Sebagian besar obrolan kantor biasa. Tapi kemudian aku menemukannya. Sebuah kontak dengan nama samaran, hanya sebuah huruf, E. Aku membuka percakapannya, dan seketika tubuhku membeku. Sayang, makasih ya udah beliin aku gaun kemarin. Aku suka banget. Apalagi kita jadi kayak couple secret, samaan gitu. Bagas, hehe, cocok banget kan di kamu. Tapi jangan sering dipakai dulu ya, nanti ketahuan. Iya, aku ngerti. Tapi kemarin aku pakai pas pesta, semua orang pada muji. Kamu pasti bangga kan? Bagas, banget. Kamu selalu cantik di mataku. Dadaku serasa dihantam palu. Aku jatuh terduduk di lantai, ponsel hampir terlepas dari tanganku. Jadi benar, gaun itu bukan kebetulan. Bagas membelikan dua gaun yang sama. Satu untukku, satu untuk wanita itu. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Selama ini aku percaya padanya, aku mengorbankan segalanya untuknya, dan inilah balasannya. Bagas keluar dari kamar mandi, masih mengelap rambutnya dengan handuk. Ia melihatku duduk di lantai dengan wajah basah oleh air mata. Nah, kamu kenapa? Tanyanya cemas, mencoba mendekat. Aku mengangkat ponselnya yang masih ada di tanganku. Ini apa, Mas? Siapa ini? Kenapa kamu belikan dia gaun yang sama persis dengan punyaku? Wajah Bagas langsung pucat. Ia terdiam, matanya berlari ke sana kemari mencari jawaban. Jawab, Mas. Aku butuh penjelasan. Suaraku pecah, penuh emosi. Bagas berusaha meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Nah, dengar dulu. Aku bisa jelasin. Jelaskan apa? Kamu pikir aku bodoh? Kamu bilang gaun ini spesial buatku, limited edition, tapi ternyata kamu belikan juga untuk selingkuhanmu. Suasana kamar hening sejenak. Bagas menunduk, tidak mampu menatapku. Dan dari sikapnya, aku tahu semua tuduhanku benar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan punggung menghadap padanya, air mata terus membasahi bantal. Bagas mencoba menyentuhku, tapi aku menepisnya. Hatiku sudah terlalu hancur. Aku merasa seluruh pengorbananku selama ini tidak ada artinya. Aku rela meninggalkan karierku, meninggalkan temanku, meninggalkan kehidupanku demi dia. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan. Dan semua itu bermula dari sebuah gaun. Keesokan harinya, aku menatap diriku di cermin. Wajahku sembab, mataku bengkak. Tapi di balik itu, ada tekad yang perlahan tumbuh. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa terus dikhianati seperti ini. Jika Bagas berpikir aku akan diam dan tetap menutup mata, dia salah besar. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu, dan seberapa lama pengkhianatan ini berlangsung. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Pagi itu aku duduk di ruang tamu, menatap kosong pada secangkir teh yang sudah dingin. Sejak semalam aku tidak berhenti menangis, tapi air mataku seakan tidak habis. Di dalam dadaku ada perasaan hampa, campuran antara sakit, marah, dan kecewa yang menusuk sampai tulang. Bagas turun dari kamar, masih mengenakan kemeja kerja. Ia terlihat gugup, seolah takut berhadapan denganku. Nah, aku berangkat dulu, katanya singkat, mencoba melewati ruang tamu tanpa menatapku. Aku mendongak, menatapnya dengan mata bengkak. Mas, kita harus bicara.
Langkahnya terhenti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di kursi seberangku. Nah, aku mohon jangan salah paham dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku menatapnya tajam. Jelaskan sekarang. Siapa R itu? Sejak kapan kamu selingkuh di belakangku? Dan kenapa kamu belikan dia gaun yang sama persis dengan punyaku? Bagas terdiam, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam resah. Aku bisa melihat kerisauan di wajahnya, tapi yang paling menusuk hatiku adalah tidak ada rasa bersalah yang tulus di matanya. Aku memang dekat sama Rani. Akhirnya ia membuka suara. Dia teman kantor. Awalnya cuma sering ngobrol, lama-lama jadi, ya, lebih dari sekadar teman. Aku merasa dadaku dihantam keras. Namanya Rani. Wanita yang kucurigai sejak pesta itu. Lebih dari sekadar teman, ulangku dengan suara bergetar. Jadi selama ini kamu punya hubungan khusus dengan dia? Bagas tidak langsung menjawab, hanya menghela napas panjang. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Aku tertawa pahit, meski hatiku seperti disayat. Mas, kurang apa aku? Aku meninggalkan pekerjaanku yang sudah di puncak karir, aku meninggalkan kehidupanku yang nyaman, aku bahkan rela menjauh dari teman-temanku hanya supaya bisa jadi istri yang baik buat kamu. Aku memasak, mengurus rumah, selalu ada buat kamu. Apa semua itu nggak ada artinya? Nah, aku nggak pernah bilang semua itu nggak berarti. Bagas mencoba menenangkan. Aku bersyukur punya istri kayak kamu. Tapi hubungan sama Rani itu, aku sendiri nggak sadar gimana bisa sejauh ini. Aku memukul meja dengan keras. Tidak sadar? Kamu belikan dia gaun yang sama dengan punyaku, Mas. Itu bukan ketidaksadaran, itu pilihan. Kamu dengan sadar memperlakukan dia sama spesialnya seperti aku. Bagas terdiam. Matanya menghindar dari tatapanku. Air mataku jatuh lagi. Aku kira gaun ini simbol cinta kamu buatku. Ternyata kamu juga memberikannya ke selingkuhanmu. Sejauh itu kamu mengkhianati aku, Mas? Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar suara detik jam dinding. Bagas akhirnya bersuara pelan. Nah, aku minta maaf. Aku salah. Tapi kamu harus ngerti juga posisiku. Kamu terlalu sibuk sama rumah, terlalu fokus jadi istri sempurna. Kadang aku merasa ada jarak. Aku ternganga, tidak percaya pada kalimat itu. Jarak? Kamu bilang aku terlalu sibuk jadi istri yang sempurna? Jadi kesalahanku adalah mencintai kamu sepenuh hati. Aku nggak bilang begitu, sahut Bagas terburu-buru. Aku butuh sesuatu yang berbeda. Rani bikin aku merasa hidup lagi, bikin aku merasa dihargai dengan cara lain. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Selama ini aku mengira aku sudah memberikan segalanya. Ternyata di matanya, itu tidak cukup. Aku berdiri, menatapnya dengan mata penuh amarah. Mas, kamu pengecut. Kamu dapat istri yang selalu setia, selalu ada, tapi kamu malah cari pelarian. Kalau kamu memang merasa aku nggak cukup, kenapa dari dulu kamu nggak bilang? Kenapa harus menduakan aku? Bagas berdiri juga, mencoba mendekat. Nah, aku masih sayang sama kamu. Hubungan dengan Rani itu cuma... Cukup, potongku dengan suara keras. Jangan pernah bilang kamu sayang kalau nyatanya kamu menusuk aku dari belakang. Sayang apa namanya kalau kamu bisa berbulan-bulan tidur di sampingku sambil mencintai wanita lain? Bagas terdiam, wajahnya pucat. Aku mendekat, menatapnya lurus ke mata. Aku tidak mau jadi istri yang dibohongi. Aku tidak mau berbagi dengan perempuan lain. Kalau kamu memilih dia, silakan. Tapi aku tidak akan tinggal di rumah ini untuk terus disakiti. Bagas mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. Nah, jangan begini. Kita bisa perbaiki semua. Aku menatapnya dingin. Kamu sudah memilih, Mas. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang kita bangun. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sakit. Ada juga kekuatan baru di baliknya. Aku sadar aku tidak boleh terus-menerus terpuruk. Hari itu aku mengemasi sebagian barangku. Aku tahu keputusan ini berat, tapi aku tidak bisa hidup bersama seorang pengkhianat.
Bagas hanya bisa berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh dilema. Nah, tolong, jangan pergi. Aku janji aku akan tinggalkan Rani. Aku akan perbaiki semuanya. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan mata penuh luka. Mas, kalau benar kamu masih mencintaiku, kamu tidak akan pernah menduakan aku sejak awal. Kata-kata maaf tidak bisa menghapus pengkhianatan bertahun-tahun. Lalu aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendirian. Di dalam mobil menuju rumah orang tuaku, aku menangis lagi. Tapi ada perasaan lega di sana. Aku sudah mengambil langkah pertama untuk keluar dari lingkaran luka ini. Aku menatap gaun biru safir yang kulipat di pangkuan. Gaun yang dulu kuanggap simbol cinta, kini hanya pengingat pahit tentang pengkhianatan. Terima kasih, Mas, bisikku lirih. Dari gaun ini aku tahu kebenarannya. Tanpa itu, mungkin aku masih buta, masih percaya bahwa kamu setia. Aku menghela napas panjang. Mulai hari ini, aku akan bangkit. Aku akan kembali menemukan diriku yang hilang. Malamnya, aku sudah berada di rumah orang tuaku. Ibuku terkejut melihatku pulang dengan wajah sembab. Aruna, kenapa, Nak? Ada apa dengan Bagas? Tanyanya cemas. Aku memeluknya erat, akhirnya pecah dalam tangis. Bu, aku sudah nggak kuat. Ternyata Mas Bagas selingkuh. Dia belikan gaun yang sama untuk aku dan perempuan itu. Ibuku terdiam, lalu mengelus kepalaku. Nak, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau dia masih bisa mengkhianati kamu setelah semua pengorbananmu, itu salah dia, bukan salahmu. Aku mengangguk pelan, air mataku kembali mengalir. Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, Bu. Tapi ternyata itu nggak cukup. Ibuku menggenggam tanganku erat. Aruna, kamu perempuan kuat. Jangan biarkan satu orang menghancurkan hidupmu. Kamu masih punya masa depan. Kamu bisa bangkit. Malam itu aku merenung lama sekali. Bagas mungkin masih mencoba membujukku nanti. Rani mungkin merasa menang karena berhasil merebutnya dariku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali pada hidup yang penuh kebohongan. Aku akan memilih jalanku sendiri, meski harus mulai dari awal. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan berdiri jauh lebih tinggi daripada Bagas dan Rani. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa lebih bahagia tanpa mereka. Pagi itu aku membuka mata di kamar lamaku di rumah orang tua. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, saat aku masih kuliah dan pulang setiap akhir pekan. Tirai putih tipis bergoyang pelan diterpa angin, aroma masakan ibu tercium dari dapur. Tapi kali ini, situasinya jauh berbeda. Aku bukan lagi gadis yang penuh impian. Aku adalah seorang istri yang baru saja dikhianati. Aku menatap cermin di meja rias. Wajahku tampak pucat, mata sembab karena tangis berhari-hari. Namun di balik itu ada api kecil yang mulai menyala, api tekad untuk bangkit. Selamat pagi, diriku, bisikku lirih. Mulai hari ini, kita akan kembali jadi Aruna yang sebenarnya. Setelah beberapa hari menenangkan diri, aku memutuskan menghubungi rekan lamaku, Melati. Ia dulu sahabat sekaligus kolega terdekatku di perusahaan sebelum aku memutuskan resign demi Bagas. Aruna? Ya ampun, aku nggak percaya ini kamu. Suara Melati terdengar ceria sekaligus kaget di telepon. Aku kangen banget sama kamu. Apa kabar? Kok tiba-tiba telepon? Aku tersenyum getir. Aku baik, meskipun sebenarnya lagi nggak baik-baik banget. Mel, aku pengen tanya, apakah masih ada kesempatan buat aku balik kerja? Hening sejenak di ujung telepon, lalu Melati berseru, tentu saja. Justru perusahaan kita lagi butuh orang sepertimu. Kamu masih ingat Pak Haris, kan? Beliau sering nyebut-nyebut kamu, bilang sayang banget kalau kamu tinggalkan posisi waktu itu. Air mataku hampir jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Rasanya seperti semesta memberi jalan baru. Aku akan bantu rekomendasikan kamu. Nah, kamu pantas dapat posisi yang lebih tinggi sekarang, tambah Melati mantap. Aku mengucap syukur dalam hati. Inilah awal baru yang selama ini kutunggu. Hari pertamaku kembali ke kantor terasa aneh tapi juga menyenangkan. Beberapa wajah lama masih kukenal,
Beberapa karyawan baru menatapku dengan kagum setelah mengetahui aku adalah mantan manajer andalan perusahaan. Aku mengenakan setelan blazer hitam dengan inner putih elegan, ditambah heels sederhana. Rambutku kukonde rapi, makeup tipis namun membuatku terlihat profesional. Aku melihat diriku di kaca lift, dan tersenyum. Inilah aku, kataku pelan. Bukan lagi istri yang ditinggalkan, tapi perempuan yang punya kendali atas hidupnya. Melati menyambutku dengan pelukan hangat. Akhirnya kamu kembali. Semua orang senang banget lihat kamu, nah. Aku tertawa kecil. Aku juga senang, Mel. Rasanya kayak pulang ke rumah kedua. Namun, meski aku berusaha melangkah maju, bayangan Bagas kadang masih menghantuiku. Suatu malam, ponselku berdering. Nama Bagas muncul di layar. Aku terdiam lama, sebelum akhirnya mengangkat. Nah, kamu di mana sekarang? Suaranya berat, penuh kerinduan. Di rumah orang tuaku, jawabku singkat. Nah, aku kangen. Tolong, balik lagi. Aku sudah putus sama Rani. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Hatiku bergetar sesaat, tapi segera aku menguatkan diri. Mas, semua itu sudah terlambat. Aku tidak bisa percaya lagi. Kamu memilih untuk menghancurkan rumah tangga kita, dan sekarang aku memilih untuk menyelamatkan diriku. Nah, kumohon, suaranya hampir putus asa. Aku menghela napas dalam. Mas, kita sudah selesai. Hidup saja dengan keputusanmu. Aku juga akan hidup dengan pilihanku. Kututup telepon dengan tangan gemetar. Tangisku pecah lagi malam itu, tapi kali ini hanya sebentar. Aku tahu aku sudah mengambil jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, aku mulai fokus pada pekerjaan. Aku menangani proyek-proyek besar, memimpin rapat dengan percaya diri, dan kembali meraih penghargaan atas kinerjaku. Orang-orang mulai melihatku sebagai sosok yang kuat, elegan, dan berkelas. Aku tidak lagi sekadar istri Bagas, tapi kembali menjadi Aruna, perempuan cerdas yang bisa berdiri sendiri. Aku juga mulai merawat diri lebih baik. Pergi ke salon, ikut kelas yoga, hingga mencoba hal-hal baru yang dulu tak pernah sempat kulakukan. Setiap kali aku bercermin, aku melihat perempuan yang lebih cantik dan percaya diri daripada sebelumnya. Melati bahkan bercanda, nah, lihat deh. Semua pria di kantor pada ngelirik kamu. Kalau kamu buka hati, bisa-bisa antre panjang yang mau jadi pasanganmu. Aku hanya tertawa. Belum saatnya aku memikirkan cinta baru. Bagiku, cinta terbesar yang harus kupelajari adalah mencintai diriku sendiri. Suatu sore, aku tanpa sengaja bertemu Rani di sebuah mall. Ia sedang berjalan menggandeng Bagas. Jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha tenang. Aku mengenakan gaun simpel berwarna putih dengan blazer biru navy, heels tinggi, dan tas branded yang kudapat dari bonus kerjaku sendiri. Penampilanku elegan, kontras dengan wajah Rani yang tampak lelah meski mencoba tampil glamor. Rani terkejut melihatku. Ia memandangku dari atas sampai bawah, lalu menoleh ke Bagas dengan ekspresi tak nyaman. Aku tersenyum tipis, lalu menyapa, "Halo, Mas Bagas." Dan, "Rani, ya?" Bagas terlihat kikuk, wajahnya memerah. Nah, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu jelaskan apa-apa. Aku sudah tahu semua. Semoga kalian bahagia. Kata-kataku penuh ketegasan, namun juga elegan. Aku berbalik, melangkah pergi dengan kepala tegak. Aku bisa merasakan tatapan Rani di punggungku. Bukan tatapan bangga, tapi tatapan minder. Ia tahu, meski berhasil merebut Bagas, ia tidak pernah bisa merebut kelas dan wibawa yang kumiliki. Malam itu aku menulis di jurnal pribadiku. Dulu aku kira kebahagiaan hanya bisa kudapat dari menjadi istri yang baik untuk Bagas. Ternyata aku salah. Kebahagiaan sejati datang dari menerima diriku sendiri, menghargai diriku, dan berani memilih jalan yang lebih sehat untuk hatiku. Aku bukan lagi perempuan yang menangis karena gaun biru safir. Aku adalah perempuan yang bisa membeli puluhan gaun dengan keringatku sendiri, tanpa harus menunggu hadiah dari siapapun. Aku bukan lagi istri yang dikasihani. Aku adalah Aruna, perempuan yang kuat, elegan, dan berkelas. Dan mulai hari ini, aku akan terus berjalan maju, tanpa menoleh ke belakang.
Aku menutup jurnal itu dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih ringan. Aku semakin produktif di kantor, mulai memperluas jaringan pertemanan, bahkan ikut seminar-seminar internasional. Orang-orang mulai menuliskan namaku di majalah bisnis sebagai salah satu wanita berpengaruh. Aku tidak hanya kembali seperti dulu, tapi lebih besar, lebih kuat, dan lebih bersinar. Setiap kali aku melihat diriku di cermin, aku tersenyum puas. Perempuan di sana bukan lagi korban pengkhianatan, melainkan pemenang dari luka yang pernah menghancurkannya. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari itu aku duduk di meja kerjaku, menatap tumpukan berkas yang harus segera ku selesaikan. Namun, bukan rasa lelah yang kurasakan, melainkan semangat. Aku seperti menemukan kembali diriku yang lama hilang. Bahkan lebih dari itu, aku merasa lahir kembali sebagai perempuan baru. Aruna, suara melati memecah lamunanku, kamu dipilih untuk jadi perwakilan perusahaan dalam konferensi bisnis internasional di Singapura bulan depan. Aku terperangah. Ya, kamu, Pak Haris sendiri yang menunjuk. Beliau bilang, tidak ada yang lebih pantas selain kamu. Kamu punya visi, kecerdasan, dan pengalaman untuk membawa nama perusahaan ke level yang lebih tinggi. Senyumku mengembang. Aku tak pernah menyangka, keputusan meninggalkan Bagas justru membawaku pada kesempatan besar ini. Sementara aku menata langkahku menuju masa depan, di sisi lain, hidup Bagas mulai berantakan. Pekerjaannya tidak lagi stabil. Usaha kecil yang ia jalankan merugi karena salah kelola. Dan Rani, perempuan yang dulu ia puja, mulai memperlihatkan wajah aslinya. Aku capek, Mas. Uang kita selalu kurang. Kenapa sih nggak bisa dapat proyek besar kayak dulu waktu masih sama Aruna? Omel Rani suatu malam. Bagas hanya terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Ia tahu, Aruna dulu selalu menjadi alasan di balik keberhasilannya. Aruna yang setia mendukung, mengatur, dan bahkan mengorbankan dirinya demi Bagas. Kini, yang tersisa hanya perempuan yang menuntut, tidak pernah puas, dan penuh keluhan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan untuk menghadiri reuni universitas. Awalnya aku ragu, namun Melati meyakinkan. Nah, ini kesempatan bagus. Kamu harus tunjukkan pada dunia, terutama teman-teman lama, siapa kamu sekarang. Aku pun memutuskan datang. Malam itu aku mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, dengan sentuhan perhiasan berlian kecil di leher. Rambutku kubiarkan tergerai, makeup flawless menonjolkan keanggunanku. Saat melangkah masuk ke aula, semua mata menoleh padaku. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Aruna, kan? Ya ampun, dia makin cantik. Dulu aja udah elegan, sekarang lebih berkelas banget. Kebayang gak sih? Suaminya ninggalin dia? Bodoh banget. Aku tersenyum ramah, menyapa teman-teman lama, bercakap dengan hangat. Aku merasa benar-benar berbeda. Namun langkahku terhenti ketika kulihat sosok yang tak asing, Bagas. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Wajahnya kusam, rambutnya berantakan, pakaian yang ia kenakan tidak lagi berkelas seperti dulu. Dan di sampingnya, berdiri Rani dengan gaun mencolok yang tampak berusaha keras terlihat mewah, tapi entah kenapa justru tampak murahan. Bagas tertegun melihatku. Matanya melebar, bibirnya bergetar, seolah tak percaya siapa yang ia lihat. Aruna, bisiknya. Aku hanya tersenyum kecil. Halo, Mas. Malam itu, suasana reuni menjadi panggung yang tak kasat mata. Aku berbincang dengan para profesor, para pebisnis sukses, dan teman-teman yang dulu satu kelas. Semua memberikan pujian, bahkan beberapa investor muda mengajakku berdiskusi serius tentang peluang bisnis. Sementara itu, Bagas hanya bisa berdiri di sudut, menatapku dengan tatapan penuh sesal. Ia menyadari, perempuan yang dulu ia sia-siakan kini bersinar jauh lebih terang dari dirinya. Rani, di sisi lain, mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar semua orang membandingkannya dengan diriku. Senyumnya kaku, tawanya dipaksakan, dan ketika beberapa pria sukses menghampiriku untuk sekadar berkenalan, ia semakin tampak gelisah. Mas, bisik Rani kesal, kenapa semua orang pada kagum sama dia?
Padahal aku juga pakai gaun mahal, kan? Bagas tak menjawab. Ia hanya menunduk. Dalam hati ia tahu, gaun, perhiasan, dan segala kemewahan tidak pernah bisa menutupi kualitas diri yang asli. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Aku berangkat ke Singapura untuk menghadiri konferensi internasional. Di sana, aku berdiri di panggung besar, membawakan presentasi tentang inovasi bisnis yang kami jalankan. Ratusan pasang mata menatapku, mendengarkan setiap kata dengan antusias. Tepuk tangan bergemuruh ketika aku selesai berbicara. Beberapa delegasi bahkan mendatangiku untuk bertukar kartu nama. Di momen itu, aku sadar, aku bukan lagi Aruna yang dulu. Aku kini seorang wanita sukses yang diakui di panggung internasional. Kabar kesuksesanku menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga Bagas. Ia hanya bisa menatap layar ponselnya, membaca berita tentangku dengan hati yang hancur. Hidup Rani semakin tidak tenang. Bagas tidak lagi bisa memenuhi gaya hidupnya, sementara ia terbiasa dengan kemewahan. Suatu hari, ketika mereka makan malam sederhana, Rani melempar sendoknya dengan kesal. "Mas, aku nggak tahan hidup kayak gini. Aku dulu pikir Mas bisa kasih aku hidup lebih baik. Tapi ternyata Mas cuma bikin aku sengsara." "Rani, tolong sabar. Aku sedang berusaha." "Berusaha? Dari dulu juga gitu-gitu aja. Aku nyesel ninggalin pekerjaanku demi Mas. Kalau aku tahu begini, aku lebih baik cari pria kaya beneran daripada terjebak sama Mas." Kata-kata itu menghantam Bagas seperti badai. Ia terdiam, menyadari bahwa Rani tak pernah benar-benar mencintainya. Yang ia mau hanyalah uang dan kenyamanan. Dan ia sadar, Aruna, perempuan yang ia hianati, justru memberikan segalanya tanpa pamrih. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari nomor Bagas. "Nah, bisakah kita bertemu sekali saja? Aku ingin bicara." Awalnya aku ragu, namun akhirnya aku mengiyakan dengan satu alasan, untuk menutup lembaran ini sepenuhnya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Bagas tampak lebih kurus, wajahnya penuh penyesalan. "Nah, maafkan aku. Aku bodoh. Aku nggak tahu kenapa dulu aku bisa menduakanmu. Kamu selalu sempurna, selalu ada buat aku. Dan aku malah memilih orang yang hanya menghancurkan hidupku." Aku menatapnya dalam diam. Dalam hatiku, ada sedikit perih. Tapi aku tahu, aku sudah jauh melangkah. "Mas," jawabku akhirnya, "aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Aku sudah memilih jalan hidupku. Dan aku bahagia dengan pilihanku. Nah, aku masih cinta sama kamu. Tolong, beri aku kesempatan lagi." Aku menggeleng perlahan. "Mas, cinta itu bukan hanya kata-kata. Cinta itu tindakan. Dan tindakan Mas sudah membuktikan kalau aku bukan pilihan utama. Aku berhak dapat lebih dari itu. Aku berhak bahagia dengan caraku." Air mata menetes di mata Bagas. Tapi aku tidak lagi goyah. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali seiring waktu, hidupku semakin berkembang. Aku mendapat promosi besar, menjadi salah satu direktur muda perempuan di perusahaan. Namaku semakin dikenal, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Aku juga mulai membuka hati untuk hal-hal baru, bukan cinta, setidaknya belum, tapi persahabatan, pengalaman, dan mimpi yang lebih besar. Setiap kali aku melihat cermin, aku tersenyum. Bukan karena aku ingin membuktikan sesuatu pada Bagas atau Rani, tapi karena aku berhasil membuktikan sesuatu pada diriku sendiri, bahwa aku kuat, berharga, dan pantas dicintai, terutama oleh diriku sendiri. Sementara itu, Bagas terjebak dalam lingkaran penyesalan. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, bahkan Rani yang akhirnya meninggalkannya untuk pria lain yang lebih kaya. Ia sering duduk sendirian di kafe, menatap ponselnya, melihat foto-fotoku yang beredar di media. Wajahku yang tersenyum bahagia di panggung, mengenakan gaun elegan, dikelilingi oleh orang-orang hebat. "Aruna," gumamnya lirih. "Andai saja aku tidak bodoh waktu itu. Tapi semua sudah terlambat." Kemenangan terbesarku bukanlah membuat Bagas menyesal atau membuat Rani merasa minder. Kemenanganku adalah melihat diriku sekarang, perempuan yang kembali menemukan jati dirinya, yang bangkit dari luka,
dan kini berdiri tegak dengan kepala tinggi. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Aku hidup untuk diriku sendiri, dengan kebahagiaan yang aku ciptakan. Dan di dalam hati, aku tahu satu hal pasti. Masa laluku memang penuh luka, tapi justru luka itulah yang membentukku menjadi kuat, cantik, elegan, dan berkelas seperti sekarang. Malam itu aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel mewah di Dubai. Aku baru saja selesai mengenakan gaun biru tua rancangan desainer ternama. Di leherku tergantung kalung berlian yang diberikan oleh pihak penyelenggara sebagai tanda apresiasi atas kontribusiku dalam konferensi internasional. Aku menarik napas dalam. Ada rasa haru sekaligus bangga dalam diriku. Aruna, kamu benar-benar sampai di titik ini, bisikku pada diri sendiri. Siapa sangka, dari seorang istri yang dikhianati, kini menjadi wanita yang berdiri di panggung dunia. Di ballroom megah, para tokoh bisnis, politisi, dan tokoh penting dunia berkumpul. Musik klasik mengalun pelan, lampu kristal berkilauan. Saat namaku dipanggil, aku melangkah ke panggung dengan tenang, senyum elegan menghiasi wajahku. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, malam ini kita memberikan penghargaan kepada seorang wanita luar biasa dari Indonesia, Aruna Pramesti, atas kontribusinya dalam inovasi bisnis berkelanjutan. Tepuk tangan bergemuruh. Aku menerima penghargaan itu dengan kepala tegak, penuh rasa syukur. Saat aku berbicara di podium, kilatan kamera tak berhenti. Momen itu menjadi bukti bahwa aku bukan lagi istri yang ditinggalkan, melainkan seorang tokoh yang dihormati di dunia internasional. Di Jakarta, berita tentang diriku memenuhi media. Aruna Pramesti, wanita Indonesia yang berprestasi di Dubai, begitu salah satu headline berbunyi. Foto-fotoku dengan gaun elegan, tersenyum sambil memegang penghargaan, tersebar di mana-mana. Teman-temanku bangga, keluargaku bersyukur. Bahkan mereka yang dulu meremehkan posisiku kini terdiam. Namun, ada dua orang yang paling terpukul dengan kabar itu, Bagas dan Rani. Rani duduk di apartemen kecil yang ia sewa setelah meninggalkan Bagas. Wajahnya penuh amarah saat menatap layar ponsel. Kenapa sih semua orang muji dia terus? Apa istimewanya Aruna? Dia cuma mantan istri orang, teriaknya kesal, melempar ponsel ke sofa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu jawabannya, karena Aruna memang istimewa. Gaun mewah, makeup tebal, dan gaya hidup pura-pura glamor yang selama ini ia banggakan tidak pernah bisa menutupi kenyataan bahwa dirinya tidak punya kualitas. Ia mulai dijauhi teman-teman sosialitanya. Mereka lebih memilih mendekat padaku, si wanita elegan yang kini tampil di televisi. Setiap kali mendengar namaku disebut, rasa minder itu menusuk hatinya. Sementara itu, Bagas semakin terpuruk. Usahanya bangkrut total. Rumah yang dulu ia beli bersama Aruna sudah terjual untuk melunasi utang. Suatu malam, ia duduk di kamar kontrakan sempitnya. Di tangannya ada ponsel yang menampilkan wajahku tersenyum di panggung penghargaan. Air matanya jatuh tanpa henti. Andai aku tidak bodoh, andai aku tetap bersama dia, pasti aku juga bisa berdiri di sampingnya sekarang. Ia teringat masa-masa dulu, ketika aku selalu mendukungnya, menyemangati saat ia jatuh, merawatnya saat sakit, dan tetap setia meski keadaan sulit. Sekarang, ia sadar, aku bukan hanya sekadar istri. Aku adalah fondasi kehidupannya. Dan ketika ia merobohkan fondasi itu dengan perselingkuhan, hidupnya ikut runtuh. Beberapa bulan setelah aku kembali dari Dubai, aku diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar bisnis di Jakarta. Acaranya megah, dihadiri banyak tokoh penting. Aku berdiri di lobi hotel, menyapa beberapa tamu, ketika tiba-tiba aku melihat sosok yang sudah lama tak kulihat. Bagas. Ia tampak lusuh dengan kemeja kusam dan sepatu yang mulai usang. Wajahnya penuh kelelahan. Tatapannya kosong, namun begitu melihatku, ia tercekat. Aruna, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Halo, Mas. Beberapa orang di sekitar menoleh, heran melihat interaksi itu. Bagas mencoba mendekat, namun aku menahan jarak. Nah, aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal. Hidupku hancur setelah kamu pergi. Rani meninggalkanku, usahaku bangkrut. Aku kehilangan segalanya. Aku menatap matanya,
melihat sisa-sisa pria yang dulu kucintai. Tapi aku tidak lagi merasa iba. Aku hanya merasa selesai. Mas, aku turut prihatin. Tapi semua itu adalah hasil dari pilihan Mas sendiri. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah kembali. Aku sudah menemukan jalanku. Air mata jatuh dari mata Bagas. Namun aku hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi. Sejak malam itu, hidupku semakin bersinar. Aku semakin sibuk menghadiri undangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Aku juga mulai membangun yayasan sosial untuk membantu perempuan korban pengkhianatan agar bisa bangkit dan mandiri. Di media, aku sering disebut sebagai wanita elegan penuh inspirasi. Banyak perempuan yang mengirim pesan, bercerita bahwa kisahku memberi mereka kekuatan untuk bertahan dan bangkit. Sementara itu, Bagas semakin tersisih. Ia hanya bisa melihatku dari jauh, melalui layar televisi atau artikel berita. Hidupnya penuh penyesalan yang tak pernah terobati. Rani, ia pun akhirnya menikah dengan pria kaya yang jauh lebih tua darinya, hanya demi uang. Tapi kabar terakhir yang kudengar, rumah tangganya penuh pertengkaran dan ia sering dipermalukan di depan umum. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain hancur. Kemenangan sesungguhnya adalah ketika aku bisa berdiri tegak, mandiri, elegan, dan tetap berkelas meski pernah disakiti. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari seseorang yang mencintai kita, melainkan dari diri sendiri yang mau menghargai dan mencintai diri sepenuhnya. Kini, setiap kali aku berjalan dengan kepala tegak, setiap kali orang menatapku dengan kagum, aku tahu satu hal. Aku adalah pemenang dalam hidupku sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tak bisa diambil siapapun dariku. Di sebuah sore yang sepi, Bagas duduk sendirian di warung kopi pinggir jalan. Tangannya menggenggam ponsel bututnya, menatap fotoku yang viral dengan headline, Aruna Pramesti, wanita Indonesia yang menginspirasi dunia. Ia menunduk, tersenyum pahit, dan berbisik lirih, "Selamat ya, Nah, kamu memang pantas bahagia. Aku yang bodoh karena melepasmu." Dan di sanalah ia akhirnya menerima kenyataan, penyesalannya akan ia bawa sampai akhir hayatnya. Aku berdiri di balkon apartemen baruku yang berada di pusat kota Jakarta. Dari lantai 30, lampu-lampu kota berkelip bagai bintang yang jatuh ke bumi. Angin malam mengusap lembut wajahku, seolah ikut merayakan kedamaian yang kini aku rasakan. Di tangan, secangkir teh hangat menemaniku. Aku tersenyum kecil sambil memejamkan mata. Perjalanan hidupku berputar di kepala, seperti film yang ditayangkan ulang, pesta ulang tahun dengan gaun kembar itu, tangis pilu saat mengetahui pengkhianatan Bagas, keputusan berani untuk meninggalkan rumah tangga, hingga akhirnya berdiri di panggung internasional menerima penghargaan. Semua itu terasa seperti mimpi yang penuh luka, tapi juga penuh kemenangan. Aku tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang kualami malam itu, ketika melihat Rani mengenakan gaun yang sama denganku. Gaun yang kukira spesial, ternyata hanyalah barang kembar untuk istri sah dan pelakor. Luka itu begitu dalam, seperti pisau yang menembus dada. Namun sekarang aku bisa tersenyum ketika mengingatnya. Luka itu justru yang membuatku bangkit. Luka itu adalah bahan bakar yang membawaku ke titik sekarang. Tanpa pengkhianatan itu, mungkin aku masih terjebak dalam rutinitas menjadi istri yang terus mengorbankan dirinya. Tanpa rasa sakit itu, mungkin aku tidak akan pernah berani mengambil kembali hidupku dan memperjuangkan diriku sendiri. Aku belajar bahwa setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan, asal kita mau berdiri, bukan terus terjatuh. Aku sering mendapat kabar tentang mereka. Bagas yang hidupnya hancur, Rani yang kini menikah dengan pria kaya tapi tua dan kasar. Keduanya hidup dalam bayang-bayang pilihan buruk mereka sendiri. Dulu, aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika orang-orang yang menyakitiku menderita. Tapi seiring waktu, aku menyadari satu hal, kebahagiaan sejati adalah ketika aku tidak lagi peduli. Aku tidak pernah mendoakan keburukan untuk mereka. Aku hanya berdoa agar hatiku bisa benar-benar bebas. Dan kini aku merasa, ya, aku sudah bebas. Bagas bukan lagi bagian dari hidupku. Rani bukan lagi sosok yang bisa mengguncangku. Mereka hanyalah lembaran usang dalam buku hidupku, pernah ada, tapi sudah selesai. Kini, aku adalah Aruna yang berbeda.
Aku bukan lagi wanita yang rela mengorbankan segalanya demi seseorang yang tak tahu berterima kasih. Aku bukan lagi istri yang merasa harus menahan segala sakit demi menjaga rumah tangga semu. Aku adalah Aruna yang elegan, berkelas, dan berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap kali aku melangkah ke ruang rapat dengan gaun sederhana namun anggun, setiap kali aku berbicara di panggung internasional, setiap kali aku menandatangani kontrak besar, aku tahu aku sedang membuktikan sesuatu, bahwa wanita tidak pernah benar-benar hancur hanya karena ditinggalkan pria. Wanita bisa lebih kuat, lebih cantik, dan lebih berharga setelah melalui luka itu. Di sekelilingku kini ada banyak orang yang mendukung. Rekan-rekan kerja yang menghormatiku, teman-teman lama yang kembali hadir, keluarga yang selalu bangga padaku. Aku juga memiliki yayasan sosial yang kujalankan dengan sepenuh hati, membantu wanita lain yang pernah disakiti agar bisa bangkit seperti diriku. Di kantor yayasan, aku sering mendengar cerita mereka. Ada yang ditinggalkan suami karena pelakor, ada yang kehilangan segalanya karena pengkhianatan. Setiap kali aku menatap mata mereka, aku melihat diriku yang dulu patah, rapuh, dan hancur. Aku memeluk mereka, memberi semangat, dan berkata, "Percayalah, kalian bisa bangkit. Jangan biarkan pengkhianatan orang lain menghancurkan hidup kalian. Lihat aku, jika aku bisa, kalian juga bisa." Melihat mereka bangkit, matanya kembali berbinar, hatinya kembali penuh harapan, itu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku sekarang. Banyak pria yang kini mendekatiku. Beberapa pengusaha sukses, politisi, bahkan tokoh publik. Mereka semua terpesona dengan karir, kecantikan, dan kepribadianku. Namun aku tidak terburu-buru. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak pernah lahir dari rasa takut kehilangan, melainkan dari rasa saling menghargai. Jika suatu hari nanti aku bertemu dengan pria yang benar-benar tulus, aku akan membuka hati. Tapi jika tidak pun, aku tidak takut, karena aku sudah lengkap sebagai diriku sendiri. Aku tidak lagi mencari separuh jiwa. Aku sudah utuh. Beberapa bulan lalu, aku diundang di acara besar di sebuah universitas. Di sana, aku bagikan kisahku sebagai inspirasi hidup. Tentang gaun kembar itu, tentang pengkhianatan, tentang rasa sakit, dan tentang kebangkitan seorang wanita yang telah dikhianati. Saat aku selesai berbicara, tepuk tangan bergemuruh. Beberapa mahasiswi datang menghampiri, memelukku, dan berkata, "Mbak Aruna, cerita Mbak membuat saya yakin bahwa saya juga bisa kuat." Terima kasih. Saat itu aku meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku sadar, hidupku kini punya makna yang jauh lebih besar, menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah. Kembali ke balkon apartemenku, aku memandang langit malam. Bintang-bintang bertebaran, seakan ikut tersenyum padaku. Aku menutup mata, mengingat semua pengorbanan yang pernah kulakukan untuk Bagas dulu. Aku ingat bagaimana aku rela meninggalkan pekerjaan, teman, bahkan kehidupanku yang mewah demi menjadi istri yang baik. Dan aku ingat bagaimana semua itu dibalas dengan pengkhianatan. Namun kini aku tahu, semua yang kulakukan tidak sia-sia. Karena pengorbanan itu membentukku, membuatku lebih kuat, lebih matang, dan lebih bijak. Jika saat itu Bagas setia, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa besarnya potensiku. Tapi karena ia mengkhianati, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku tersenyum, lalu berbisik pelan pada diriku sendiri. "Aruna, kamu sudah menang. Kemenanganmu bukan karena mereka kalah. Kemenanganmu adalah karena kamu bisa menjadi dirimu sendiri, cantik, elegan, berkelas, dan bahagia." Aku menatap cangkir teh yang masih hangat, lalu menengadahkan wajah ke langit. Aku tidak lagi marah, tidak lagi sakit, tidak lagi menunggu penyesalan Bagas atau keruntuhan Rani. Aku hanya hidup untuk diriku, untuk orang-orang yang mencintaiku dengan tulus, dan untuk dunia yang kini bisa kusentuh dengan keberadaanku. Dan pada akhirnya, itulah yang paling penting. Aku adalah wanita yang pernah jatuh, tapi bangkit lebih indah. Aku adalah wanita yang pernah dikhianati, tapi kini menjadi pemenang. Aku adalah Aruna Pramesti, wanita yang menang.